pertanyaannya bukan nyeleneh, ini benar-benar pertanyaan yang bagus. Salah nggak nyeleneh. Atau keinginan tersebut. Ketika seorang laki-laki menikahi janda dan janda itu punya anak, dia sendiri mungkin punya anak kandung dan dia punya anak tiri. Nah, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan dengan siapa? Atau siapa yang bisa dia undang? Wallahu a'lam. Di dalam ajaran Islam, urusan nasab adalah urusan yang sakral. Urusan nasab itu artinya yang ada hubungan darah. Kalau kita kan istilahnya anak tiri, ada kata-kata anak. Padahal anak tiri itu bukan anak. Itu namanya al-hajar, asuhan, anak asuhan. Jadi nggak akan dikenal dengan, jadi tidak ada hubungannya dengan nasab. Yang Allah akan kumpulkan kelak di akhirat adalah yang punya hubungan nasab saja. Ya. Jadi misalnya anak dari ibu yang dinikahi itu, anak-anaknya itu nggak terundang. Yang terundang adalah anak dari laki-laki itu. Kalau istrinya yang mana? Wallahu a'lam. Ada yang bertanya di satu majelis di Masjid Nabawi Pusat ya. Syekh Atiyah Muhammad Salih rahimahullah. Pertanyaannya juga kritis. Bagaimana kalau seorang laki-laki punya lebih dari seorang istri? Yang akan menemani dia kelak di surga, istrinya yang mana? Apakah semuanya? Jawaban beliau seingat saya, istri yang paling dia cintai dan ditetapkan Allah juga masuk surga, maka itulah yang akan menemaninya di dalam surga. Dalam konteks pertanyaan tadi, mungkin si laki-laki tadi sudah pernah punya istri tapi dia meninggal, mungkin atau cerai, kemudian menikah lagi dengan janda atau dengan yang tidak janda, dan seterusnya. Nah, dari istri-istrinya ini, ketika ada salah satu atau salah dua masuk surga, yang akan menemani dia adalah yang paling dia cintai di dunia. Apakah istri pertamanya atau keduanya atau ketiganya Allah. Jadi seperti itu ya. Namun jangan kita bayangkan ya, kenikmatan di surga itu seperti kenikmatan di dunia. Tidak. Jauh lebih nikmat yang pasti. Tapi jenis nikmatnya tidak seperti di surga. Tidak seperti di dunia. Di surga tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang kotor, tidak ada hal-hal yang bau, dan sejenisnya itu tidak ada semuanya. Semuanya positif, tidak ada negatif. Tidak ada rasa kenyang, tidak ada rasa begah, tidak ada rasa capek, tidak ada bau-bau yang tidak disukai, dan seterusnya. Itu nggak ada semuanya. Jadi nikmat yang kita rasakan, nikmat di dunia ini, nikmat berkeluarga, nikmat punya pasangan, ya, nanti di sana Allah ganti dengan nikmat yang jauh lebih nikmat. Tidak seperti nikmat ketika kita berkeluarga atau menikah. Di sana lebih nikmat lagi, tapi bentuknya belum tidak seperti itu. Wallah.
sana tidak ada jima. Jima itu bahasa dunia. Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih nikmat di sana. Tambahnya entah apa bentuknya, wallahu a'lam. Karena di surga tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif, itu nggak ada. Semuanya positif, semuanya baik, semuanya berkualitas. Makanan-makanan di surga bisa sepuas-puasnya kita santap tanpa menimbulkan rasa kenyang, tanpa menimbulkan obesitas misalnya. Itu nggak ada. Istilah itu sudah tidak ada lagi di surga. Di surga semuanya positif. Tidak ada tua di sana, tidak ada jelek di sana. Semuanya sepantar. Lebih kurang umurnya sekitar 35 tahun penduduk surga itu. Mau di dunianya mau posisinya sebagai nenek, sebagai buyut, sebagai cucu, sebagai cicit, semuanya di surga sepantar. Sekitar umur 30-an tahun. Kenceng. Ya. Jadi udah lewat. Istri yang kedua, ketiga, keempat, ketika misalnya seorang suami lebih memilih istri pertama untuk menemaninya di surga, lah istri yang kedua, tiga, empat, pasangannya siapa? Allah akan pilihkan ya, dari penduduk-penduduk surga. Pasti ada, semuanya berpasang-pasangan nanti di surga. Ya, jangan khawatir bagi yang masih jomblo. Ya. Nanti misalnya ketika ada yang meninggal dan dia belum pernah menikah, nah nanti di surga dia sama siapa? Allah akan beri pasangan yang sempurna. Manusia-manusia penduduk surga layaknya bidadari dan bidadara semuanya. Pasangan mereka yang Allah pasangkan kepada mereka, walaupun mereka belum pernah menikah di dunia, kualitasnya sama dengan kualitas mereka. Jadi subhanallah, ya, jangan takut, pasti punya pasangan dan tidak akan salah pasangan kita. Semuanya adalah hal-hal yang mantap yang Allah akan pilihkan buat kita. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Ketika ada orang tua yang masuk surga, anak-anak yang bisa dia undang, anak-anak yang mana? Jawabannya anak yang masih punya nasab dengannya. Ya. Itu yang akan dapat dia undang. Sedangkan anak bawaan istrinya itu akan diajak oleh bapak mereka nanti. Ya. Tidak akan salah alamat. Ya. Kalau anak tiri terundang sama ayah tirinya nanti, kalau ayah kandungnya masuk surga juga gimana? Rebutan. Ya. Jadi semuanya dihubungkan dengan nasab. Ya, yang bisa terundang adalah mereka yang masih punya nasab. Kalau anak bawaan, ya itu akan yang mengundang mereka masuk ke dalam surga nanti ya ayah kandung mereka. Kalau ayah kandungnya masuk surga, ya. Kalau tidak masuk surga ya mereka sendiri yang masuk surga. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian perintah qu anfusakum secara khusus berkaitan dengan pribadi-pribadi kita semua. Jagalah diri kalian masing-masing dan keluarga kalian, wa ahlikum. Jadi masing-masing kita punya keluarga inti. Kita punya pasangan, istri atau suami, dan punya anak-anak. Ya itulah yang menjadi keluarga inti yang wajib kita jaga. Yang kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keseriusan kita dalam menjaga mereka. Di pertanggungjawabannya ada di kita. Ya, sedangkan anak tiri
Tetap tanggung jawab, tapi tidak sebagaimana tanggung jawab kita kepada anak kandung. Bahasa kitanya saja anak tiri. Kalau bahasa fikihnya itu disebut apa? Robaib ya, robib. Ya, robib atau robibah. Jamaknya robaib. Ya. Anak-anak yang diasuh bawaan dari istri. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka adalah ayah kandung mereka. Bagaimana kalau ayahnya sudah meninggal? Ya berarti turun ke pamannya, begitu seterusnya, kakeknya, begitu seterusnya. Jadi tidak otomatis menjadi tanggung jawab suami dari ibu yang punya anak itu. Kepentingan si suami menikahi seorang muslimah yang punya anak adalah untuk menikahi perempuan itu, bukan untuk mendidik anaknya, bukan. Ini hukum minimalnya ya, hukum minimalnya seperti itu. Tapi kalau dipersyaratkan oleh si ibu tadi, saya akan mau kamu nikahi kalau kamu mau menjamin kesejahteraan anak-anak saya. Oke, nah, itu berarti itu persyaratan tambahan. Ya, dalam akad pernikahannya, ikatannya itu antara si laki-laki dengan si perempuan saja. Sedangkan masalah anak-anaknya ini sudah dapat warisan dari bapaknya. Kemudian pengasuhannya oleh wali. Makanya di kita ini agak rancu, kenapa? Karena kita tidak mengacu kepada surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa ketika ada seorang suami meninggalkan anak dan istri, harta warisannya itu harus langsung dibagikan. Minimal dihitung siapa dapat berapa. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, hartanya masih ada di tangan ibunya, padahal si ibu ini kemungkinan akan menikah dengan laki-laki lain. Kalau sudah menikah dengan laki-laki lain, peluang untuk harta anak yatim ini terpakai besar sekali. Gitu kan? Iya. Makanya untuk mengantisipasi itu, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar membahas masalah warisan itu sesegera mungkin. Jangan paku ini hukum Allah. Minimal dibahas siapa dapat berapa. Pembagiannya nanti terserah. Yang penting semuanya sudah ngerti bahwa jatah dia berapa. Begitu juga tidak boleh belum apa-apa sudah bagi rata. Itu tidak boleh. Dibahas dulu siapa dapat setengah, siapa dapat seperempat dan seterusnya. Setelah semuanya tahu jatahnya, baru disepakati bagaimana kalau kita bagi rata saja semua. Setuju kan? Setuju, ya sudah. Yang penting masing-masing sudah tahu haknya. Baik. Jadi kembali ke anfusakum. Arahan Allah ini berlaku kepada setiap kita, setiap muslim dan muslimah. Jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu dari sentuhan api neraka. Kalau kaitannya dengan kehidupan berumah tangga, kehidupan suami istri dan anak, maka suami sebagai kepala keluarga harus menegakkan hukum-hukum ini seakar kata dengan takwa. Takwa akar katanya waqayati wiqayatan, artinya menjaga. Kata perintahnya qi, jamaknya qu anfusakum. Untuk menjaga aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga, yang harus diindahkan adalah takwa. Takwa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
perintah dan larangan Allah itulah yang harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu yang akan menjamin kita berhasil melaksanakan perintah ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya kalau kita perhatikan, setiap kali ada perminangan atau ada pernikahan, ayat-ayat yang Rasulullah SAW angkat adalah ayat-ayat tentang takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat Al-Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Semuanya perintah tentang takwa. Padahal majlisnya majlis pernikahan. Berarti keluarga suami istri yang akan sukses mengamalkan ku anfusakum ini adalah suami istri yang menjadikan nilai-nilai takwa itu sebagai fondasi rumah tangganya. Karena Rasulullah SAW menyitir 3 ayat itu, ayat-ayat tentang perintah takwa, dan tidak pernah Rasulullah SAW menyitir ayat 21 surat Ar-Rum. Apa bunyinya? Tentang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tidak pernah disindir oleh Rasulullah sekalipun dalam majlis pernikahan. Kalau itu dibacakan dalam majlis pernikahan ya sah-sah saja, tidak masalah. Tapi jangan sampai gara-gara ayat itu yang sering disindir, seolah-olah tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Tujuan dari pernikahan yang kita lihat Rasulullah membaca surat ayat-ayat yang tadi yang berisi perintah tentang takwa. Ditambah doa yang Rasul ajarkan untuk kedua mempelai adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tentang keberkahan. Berarti keberkahan itulah yang menjadi tujuan rumah tangga. Keluarga yang berkah hanya bisa terwujud kalau ditegakkan di atas fondasi ketakwaan kepada Allah. Itu filosofinya. Jadi kalau dipakai sakinah, mawaddah dan rahmah gak nyambung dia. Kalau ada keluarga-keluarga yang pada akhirnya entah bagaimana gitu, wajar kalau karena orientasinya sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Ya alhamdulillah saya sudah membuat penelitian kecil-kecilan, saya sudah masukkan ke jurnal, tidak ada yang membantahnya, ya berarti ya kayaknya ini sudah benar begitu. Ya. Saya merujuk ke kitab-kitab tafsir. Ya. Apa yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah dan rahmah? Pertama, konteks sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah Adam dan Hawa. Ya. Penciptaan Nabi Adam yang kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Ketika Adam bangun dari tidurnya, melihat ada Hawa di sampingnya, dia pun merasa tentram. Sakinah. Kemudian dia bisa memberikan mawaddahnya. Di dalam tafsir Qurtubi, mawaddah artinya jima, hubungan suami istri. Itu arti mawaddah. Rahmah artinya kasih sayang. Apa beda mawaddah dan rahmah? Bedanya kalau mawaddah ini ada batas waktunya. Ya, misalnya ketika istrinya sudah menopause misalnya, ada batas waktunya. Ini kasih sayang secara biologis. Sedangkan rahmah dia akan berlanjut sampai akhir hayat.
Itulah penafsiran sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kaitannya dengan Adam dan Hawa, dan itu juga akan dirasakan oleh setiap keturunan Adam dan Hawa, muslim ataupun non muslim, akan merasakan sakinah, mawaddah, dan rahmah saat dia menikah. Artinya itu sudah manusiawi. Sakinah, mawaddah, dan rahmah itu gak perlu didoakan lagi. Kalau kita doakan kedua mempelai dengan semoga sakinah, mawaddah, dan rahmah, itu mirip-mirip dengan kita mendoakan ikan semoga dia bisa berenang. Padahal kan otomatis. Yang diperlukan bagi kedua mempelai adalah keberkahan hidup berkeluarga yang Rasul ajarkan melalui doa untuk kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sementara setiap momentum pernikahan Rasul menyitir khutbah di dalam khutbah hajahnya 3 ayat yang kita sebutkan tadi, yang isinya perintah bertakwa, ittaqullah, ittaqu rabbakum. Jadi kesimpulannya, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya, bisa terwujud kalau orientasi suami istri yang sudah berumah tangga itu adalah keberkahan hidup mereka dalam rumah tangga, yang caranya adalah dengan menegakkan nilai-nilai takwa. Perintah-perintah Allah diperhatikan,